Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi ini di hari Kamis 4 Juli 2024 kita akan belajar firman Tuhan melalui mimbar gemar online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Bersama saya Supriyadi. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama. Perikopnya, Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 2. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin, saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mengenal Allah bukanlah sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes memaparkan bahwa seorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantar dirinya dengan Allah. Memang seringkali kita berbuat dosa, tapi kita tidak menyadari kalau kita berbuat dosa. Kita seringkali melanggar perintah-perintah Allah. Tidak semua orang pasti berbuat dosa, tapi kita terus belajar jangan berbuat dosa. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, menurut firman Tuhan hari ini ada 2 karakteristik orang yang mengenal Allah. Yang pertama, melakukan perintah Kristus, yang artinya seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang yang mengenal Allah. Segala tindak tanduk harus berdasarkan firman Allah. Yang kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti tidak semata-mata dijiplak apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Seperti melakukan mukjizat atau disalib. Hidup sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup mentaati dan melayani Bapa dengan cara melayani sesama.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Renungkan hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Saya teringat tentang ketaatan ya. Berapa bulan yang lalu firman Tuhan mengatakan kita harus taat, takut akan Tuhan. Sulit kita melakukan ketaatan, tapi semuanya itu kita lakukan dengan taat, takut akan Tuhan. Pasti kita akan bisa taat selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jangan keraskan hati, libatkan diri dalam pelayanan gereja maupun sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan penuh ketulusan. Terkadang kita melakukan segala sesuatu, kadang kita berpikir bahwa melakukan kebaikan itu, menolong orang itu seperti kita mencari jati diri biar kita dilihat orang. Jangan mempunyai pemikiran itu. Kalau kita tulus, Tuhan tahu. Kalau kita melakukan sesuatu, kita dengan tulus, apapun yang kita kerjakan setiap hari, kehidupan kita, rumah tangga kita, itulah suatu bukti diri kalau kita melakukan sesuatu dengan ketulusan. Demikian juga kita harus bergerak menolong sesama. Selain ketulusan, diperlukan juga kesungguhan melakukan sikap hidup di hati yang terarah kepada Allah. Kita melakukan sesuatu harus dengan hati, kita harus tetap melakukan. Jangan kita melihat orang, lakukan segala kebaikan. Ambillah keputusan dan komitmen untuk melakukan. Karena itulah jalan mengenal Allah, mengenal Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan kita tentang kebaikan. Kalau kita selalu berbuat kebaikan, tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kita, dalam segala kegiatan kita ataupun apa yang kita lakukan. Kita pasti selalu dipimpin oleh Tuhan. Kita harus taat. Firman Tuhan minggu kemarin mengatakan kekudusan. Memang semuanya itu kita harus selalu belajar ya. Memang tidak sulit kita belajar itu. Ketaatan, kekudusan, mari kita lakukan, kita jalankan. Tuhan pasti menyertai setiap kita yang melakukan semuanya tentang kebaikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Gemar Pagi ini. Biarlah Gemar Pagi ini dapat memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari, menegur kita. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri Gemar Pagi ini, mari kita berdoa. Kembali kami syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Kami tahu Engkau pasti campur tangan di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Oh, tidak sulit menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Tapi kami terlalu percaya, kami harus belajar taat agar kami selalu hidup kudus ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami dari pagi hingga malam ya Tuhan. Sertai kami, sertai keluarga kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, dimanapun berada, lingkupi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terlebih Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami hidup layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
terus bergema. Tuhan Yesus memberkati.